Ya, silakan wartawan mengambil gambar dan foto dulu sebelum kita mulai nanti. Karena memang ini ruangannya terbatas, Pak Menkyu. Sangat kecil sekali. Semoga nanti di IKN lebih besar. Bapak mau pindah ke IKN duluan? Saya persilakan, Pak. Kita terakhir. Ini. Jadi tidak hanya wartawan yang penuh, anggota juga penuh Pak Wamen. Bahkan staf-staf DPD juga penuh merapat. Magnet bukan hanya untuk wartawan, tapi staf-staf juga ingin tahu Pak Purbaya seperti apa sekarang. Ternyata lebih ganteng daripada waktu LBS dulu. Padahal kerjanya lebih berat, Pak. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Purbaya Yudi Sadewa atau PYS. Nah, disebutnya itu. Ini raker pertama Komite 4 dengan Bapak Menteri Keuangan yang baru. Sebelumnya Bapak Purbaya sebagai Kepala LPS juga pernah kita undang untuk memaparkan terkait dengan ekonomi. Memang sudah kita prediksi waktu itu, wah ini eh, warga yang cerdas berbicara ekonomi waktu itu dan kita prediksi Pak Purbaya ini memang sudah layak menjadi Menteri Keuangan yang ditunggu-tunggu mungkin oleh bangsa Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri beserta Bapak Wamen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan. Melalui 4 pilar utama, Undang-Undang HKPD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal, vertikal, dan horizontal, serta memperluas ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih merata. Namun, setelah 2 tahun pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi tantangan besar. Di banyak daerah, PAD belum meningkat signifikan sehingga ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi. Kendala utamanya meliputi basis data wajib pajak yang masih lemah, kepatuhan membayar pajak dan retribusi yang rendah, serta infrastruktur digital yang belum merata. Bapak Ibu yang berbahagia, dana bagi hasil dan transfer ke daerah salah satunya berasal dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, di mana salah satu kontributor terbesarnya adalah dividen BUMN. Pengelolaan dividen ini kini berada dalam ranah yang kita awasi, yang Bapak Menkyu awasi, yaitu BPI Danantara. Ada hak daerah di Danantara. Selain Danantara terkesan enggan membayar kereta cepat yang sukses mendorong ekonomi regional Jawa Barat, kami melihat adanya boros efisiensi dalam kebijakan Danantara yang secara tidak langsung merugikan hak daerah. Izinkan kami membandingkan sebuah data yang mengusik 5 tahun lalu ketika pengelolaan BUMN di bawah Kementerian BUMN dengan anggaran yang sangat ramping sekitar 200 miliar per tahun. Kementerian tersebut berhasil mendongkrak total pendapatan BUMN dari kisaran 2.000 triliun menjadi 300 triliun atau 50% kenaikan. Ini adalah bukti good governance yang biaya rendah dan berdampak besar pada BNPB untuk daerah. Hari ini BPI Danantara yang Bapak awasi sebuah entitas yang dibentuk untuk mengelola aset strategis dan BNBP justru mencatatkan anggaran 1 unit corporate sekretariat ya saja yang kami dengar mencapai 300 miliar di tahun pertama. Belum belasan unit yang lain. Mohon mungkin diklarifikasi ya apabila angka ini salah.
Angka satu unit kerja yang kecil ini melampaui anggaran rutin beberapa kementerian dan dianggarkan sebelum Danantara terbukti menghasilkan dividen atau keuntungan signifikan. Mengapa instrumen yang bertujuan meningkatkan nilai aset strategis negara dan berkontribusi pada BNPB hak daerah justru memulai langkahnya dengan pemborosan administrasi yang luar biasa dan belum memberikan satupun return bagi daerah, bahkan kerjanya sangat lambat melebihi birokrasi. Saking lambatnya terdapat kasus di mana Direktur Utama BUMN Akrinas Pangan mengundurkan diri karena merasa kinerjanya bisnisnya justru terhambat oleh proses dan birokrasi yang lambat dari BPI Danantara. Jadi apa gunanya ada Danantara jika kerjanya lambat, mengambil hak keuangan daerah tapi orang di dalamnya dibayar sangat mahal, bahkan jadi gosip di media sosial overhead keuangan. Bahwa mereka adalah profesional yang tidak mengerti BUMN tapi gaji ratusan juta sampai miliaran per bulan melebihi presiden. Sebagai supervisor Danantara, bagaimana Bapak Menteri menjamin bahwa peningkatan nilai aset yang dihasilkan Danantara akan secara proporsional dan transparan diterjemahkan menjadi peningkatan alokasi DBH dan TKD untuk daerah sesuai amanat Undang-Undang HKPD. Jika Danantara fokus pada mega project, apa kebijakan Kementerian Keuangan untuk memastikan proyek investasi vital daerah yang skalanya lebih kecil namun berdampak langsung pada ekonomi lokal, misalnya infrastruktur agromaritim, tidak terpinggirkan dan tetap mendapat akses pendanaan atau penjaminan. Selain persoalan itu, Bapak Menteri yang saya hormati, ada persoalan yang kita mendengar dan kita baru Pak Menteri baru mengeluarkan PP nomor 38 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Ya, dikeluarkan oleh Presiden maksudnya. PP ini merupakan peraturan pelaksana yang menindaklanjuti kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan negara daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu fokus penting PP 38 2025 adalah memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dalam mendukung kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan publik. PP ini menekankan bahwa BUMD harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profitabilitas yang sehat dengan orientasi pada yakni sebagai entitas bisnis untuk memperoleh keuangan dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik (public service obligation). Aplikasinya, Pemda harus menata ulang struktur pemilikan, pengawasan, dan kinerja BUMD agar sesuai dengan prinsip good corporate government. Pengangkatan direksi dan komisaris juga wajib berbasis kompetensi bukan kepentingan publik. Nanti kita akan Bapak Menteri bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan tujuan PP ini dan target apa yang akan kita capai dengan adanya PP ini, terutama untuk daerah. Karena bagaimana daerah BUMD meminjam kepada pusat tanpa misalnya melibatkan DPD misalnya sebagai bagian dari daerah. Yang kedua, Bapak Menteri, selain itu terkait dengan TKD. Jadi kita Bapak Menteri kemarin menyampaikan 200 230 sekian triliun eh, dana di daerah masih ngandon di bank. Nah, ini menjadi persoalan dan pembicaraan di daerah. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Bapak Menteri bahwa dana-dana daerah di pusat maupun daerah memang harus segera beredar di masyarakat. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik, tidak boleh ada dana ditumpuk di suatu bank sehingga tidak sampai beredar di
masyarakat. Ini juga akan menjadi pembicaraan kita, Bapak Menteri bisa jelaskan bagaimana agar dana-dana yang ada di daerah TKD itu bisa mungkin sistemnya atau aturannya seperti apa agar dana itu cepat direalisasikan oleh daerah, begitu. Dan kemudian terkait terkait dana bagi hasil, Pak Menteri, dana kurang bayar. Nanti mungkin kita akan menyinggung itu karena kita mendapatkan aspirasi dari kepala-kepala daerah terkait dana yang kurang bayar sejak tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 sebagian sudah terbayar, tapi tahun 2023 dan 2024, terutama 2024, belum dibayar. Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini merupakan hutang pusat kepada daerah. Dan gimana mekanismenya, kan kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi dari 919 menjadi sekarang 693, menjadi 650, dan Bapak Menteri menaikkan menjadi 693. Terima kasih Pak Menteri sudah menaikkan dana TKD, dan kita sampaikan eh, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kenaikan itu meskipun tidak kembali kepada 919. Kemudian terkait dengan eh, kita akan berbicara juga terkait dengan dana 200 triliun untuk Himbara. Ini juga kita apresiasi kepada Pak Menteri sudah mendistribusikan dana 200 triliun untuk perbankan, dan semoga ini benar-benar dinikmati oleh UMKM di daerah. Tapi persoalannya kredit sampai sekarang, pertumbuhan kredit ini tidak signifikan. Barangkali kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa ini mentransfer dana sehingga likuiditas perbankan sudah naik, tetapi tidak menumbuhkan kredit. Kita sebagai anggota DPD sangat mendukung apa yang di kebijakan-kebijakan oleh Pak Menteri. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak Menteri. Eh, Pendahuluan dari kami. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Menteri seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya. Saya persilahkan Pak Menteri. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kalau kita tadi dengar di pidato sedikit dari Pak Pimpinan Kom- eh, Komite 4, kalau saya jawab aja itu semuanya 2 jam lebih pasti habis. Sebenarnya keluhan-keluhannya sudah siap dan sudah matang untuk dilemparkan ke saya pada hari ini. Sementara waktu sini saya bingung, kita mau diskusi apa nih? Kita masih diskusi apa nih? Jadi posisi saya posisi yang dirugikan sekarang. Anda nyerang, saya masih defense. Target saya hari ini sederhana, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi dan slide-nya nggak panjang-panjang amat nanti. Tapi biasanya kalau saya udah ngomong juga nggak berhenti-berhenti tuh, sama aja Pak. Jadi ada slide ya. Ada Pak. Ini kebijakan fiskal judulnya untuk pertumbuhan tinggi dan sejahtera bersama. Sejahtera bersama. Kaya bersama. Kalimatnya agak aneh ini. Ini staff yang bikin begitu Pak biasanya. Ini judulnya nggak panjang-panjang, masih pendek. Coba langsung next ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Hasarnya adalah seluruh APBN, seluruh kegiatan pemerintah, DPR, DPD, tujuannya sama untuk membuat masyarakat kita semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya, dia udah kaya, dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada,
untuk memakmurkan masyarakat kita. Mungkin dari sejak kemerdekaan juga kita semua tujuannya itu, tapi jalannya pada lupa. Kadang-kadang jalannya nggak optimal. Jadi saya ditugaskan nggak ya? Ngaku-ngaku aja kali ya. Sama, sama presiden untuk membawa ekonomi kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena sebelumnya tanpa disadari kita sempat mengalami keadaan yang amat membahayakan negara kita ya. Oke, next mungkin. Oh, ini slide berapa nih? Oh, ini global ya. Ini Pak, kalau bahannya mereka yang siapin. Saya lihat ini aja deh. Iya, bahan Bapak aja. Ini Pak, paparan. Ah, ini paparan aja. Jadi kalau kita lihat global ekonomi ya, ini yang slide ini ya. Kan kita sering sering dengar global ekonomi hancur dari beberapa tahun yang lalu. Kita semua ketakutan dibayang-bayangin akan kehancuran ekonomi global. Saya selalu bilang ketidakpastian global selalu ada. Setiap tahun kita menghadapi ketidakpastian dunia dari si manapun. Selama 25 tahun saya jadi ekonom selalu menghadapi hal itu. Akhirnya saya simpulkan bahwa ini selalu terjadi. Jadi yang paling bagus bagi kita adalah menentukan kebijakan dalam negeri yang baik. Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita nggak peduli. Kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya pengaruhnya sekitar 10%. Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let's say 20%. Kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau kita susah, salah kita sendiri. Karena 80% di tangan kita. Ini global ternyata nggak sejelek yang diperkirakan banyak orang. Ini World Bank prediksinya 2025 masih tumbuh 2,3%, 20 tahun depan akan lebih baik ke 2,4%. Dan kelihatannya likuiditas di pasar global juga lebih longgar. Kalau saya sih ngelihat gampang Amerika Serikat aja sendiri. Pada waktu dia katanya mau hancur, bunganya tinggi di sana. Ruang bagi dia untuk mendorong ke perekonomian masih terbuka lebar. Tinggal dia turunkan bunga, ekonominya pasti rebound. Tinggal kapan dia mau dorong. Dan laju pertumbuhan ekonominya juga di sekitar potensinya 2 sampai 3%. Jadi kalau mereka bukan 6 tapi 2 sampai 3% itu udah di atas itu pasti ekonominya kepanasan. Jadi ketika mereka bilang global economy menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya. Harusnya enggak. Cuman waktu itu mungkin dia dia salah baca Pak. Dia nakut-nakutin Bapak global hancur kita jadi susah. Jadi kalau Bapak jangan salahin kita, salahin global gitu ya. Enggak kita balik seperti apa. Satu lagi juga misalnya Cina. Dikhawatirkan gue juga kan, Cina akan hancur. Mereka negara komunis, devisa devisa di tangan mereka, bunga di tangan pemerintah. Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Dan selama ini indikasinya kan jelas mereka cukup pandai. Jadi termasuk yang nggak percaya Cina akan jatuh dalam waktu dekat. Bahkan kemarin ketika gonjang-ganjing mereka injek uang lagi ke sistem perekonomian ratusan miliar dolar ya. Jadi kelihatannya mereka masih akan bagus dan dengan environment seperti walaupun ada perang Rusia, perang segala macam kan, ketika globalnya masih ada senjata untuk mendorong perekonomian, harusnya kita nggak usah takut. Dan kalau kita lihat seperti sekarang ya harusnya global juga tidak memperburuk prospek ekonomi kita. Kalau kita lihat ekspor kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu ya. Sempat 50 ya, sekarang 40. Surplusnya tumbuh ekspor. Ekspornya tumbuh 8%. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak. Kalau keadaan gitu, ya udah kita berdoa aja supaya globalnya uncertain terus. Karena berarti kita dagangnya untung. Kira-kira begitu. Jadi dia dia waktu salah baca kelihatannya. Tapi yang jelas gitu. Jadi globalnya nggak jelek-jelek amat. Seandainya ada uncertainty pun, kita harus eh, jalankan kebijakan yang mendrive pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Next, nanti saya akan lihat sana.
Ini saya sedikit capaian 1 tahun Prabowo Gibran ini sudah berhasil menciptakan optimisme ya. Fondasi ekonomi kita kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan yang membaik menjadi landasan kokoh untuk terus menjadi lebih baik. Sempat goncang di bulan September, Agustus September, tapi karena di awalnya bagus, kita bisa perbaiki dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi stabil di triwulan kedua 5,12%, itu tertinggi di G20. Inflasi terjaga di 2,65 di bulan September, ini terendah juga di G20. Ini kalau untuk ekonomi kayak saya ini apa? Inflasi yang impian. Inflasi yang bagus tuh nggak rendah tapi nggak tinggi juga, nggak nol tapi nggak 10. Ya, 2 sampai 3 ini adalah angka yang ideal buat kita. Tapi harusnya kalau inflasi, kenapa saya suka inflasi rendah? Kalau inflasi rendah harusnya bunga, oh gua nonton nyindir BI ya. Boleh nggak nyindir? Harusnya kalau kita lihat inflation targeting regime yang dijalankan Bank Sentral, harusnya dia mungkin 3,65% suku bunga acuannya. Bukan itu yang saya incar. Yang incar adalah suku bunga pinjaman yang harus turun ke bawah itu. Di atas itu sedikit, paling 2-3%. Kalau di atas 3,5 harusnya kalau stabil kan, dan transmisi kebijakan moneter jalan harusnya suku bunga pinjaman antara mungkin 6 sampai 7. Itu sudah cukup bersaing dengan negara tetangga kita. Karena sekarang negara tetangga kita Malaysia sekitar segitu, mungkin 5 sampai 6%, sehingga Thailand juga seperti itu. Artinya daya saing kita dari sisi cost of capital bisa semakin baik kalau kebijakan yang lain tadi bisa adjust sesuai dengan inflasi yang terjadi. IHSG juga tadinya kan jelek, sekarang sudah cukup bagus di 8.200 atas ya. Jadi yield SBN juga turun ke 5,9%. Ini terendah sepanjang berapa? 20 tahun terakhir? Sejak September 21 ya. Jadi untuk kita adalah ketika yieldnya turun, artinya kepercayaan ke pasar obligasi kita bagus. Untuk saya adalah cost of capital, kalau saya nanti terpaksa menambah surat utang saya, lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, perdagangan sudah saya sebutkan tadi. Angka pengangguran turun ke 4,76%. Angka kemiskinan juga turun ke 8,47%. Ketimpangan atau Gini ratio turun ke 0,375%. Beras produksinya cukup bagus, cadangan beras di Bulog juga cukup tinggi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Oke, tapi itu kan data jangka panjang. Jangka pendeknya kan ada gejolak-gejolak di perekonomian kan. Ketika ekonomi kita agak terganggu, mungkin Mei, Juni, Juli, Agustus, awal September, kita kan melihat banyak demo di masyarakat karena emang ekonomi yang nggak jelas waktu itu, dan prospek kita juga nggak jelas, dan kita selalu menggembar-gemborkan bahwa global juga jelek. Jadi kita harus mengalihkan sentimen ke pasar, dan kita juga harus menambah eh, mesin atau minyak-minyak di perekonomian. Jadi ketika saya menjadi Menteri Keuangan, yang saya lakukan adalah pertama menambah likuiditas di sistem keuangan dengan memindahkan 200 triliun uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu kan sempat orang ribut, itu kan harusnya mendapat persetujuan DPR karena itu terkait dengan APBN. Tapi yang saya lakukan tidak merubah APBN, saya hanya memindahkan uang aja, itu hanya cash management. Karena ketika cash kebanyakan di bank sentral juga 425 lebih, itu mencekik sistem keuangan kita. Makanya kita nggak bisa tumbuh di Mei, Juni, Juli, dan tahun lalu juga sepanjang tahun seperti itu keadaannya. Jadi itu langkah yang pertama yang saya kerjakan. Ada juga kita juga akan deregulasi dan debottlenecking untuk iklim investasi supaya semakin bagus. Ini kan cuma satu aja, moneter, fiskal. Tapi di real sector kan masih ada hambatan-hambatan di mana-mana. Kita akan lakukan deregulasi dan debottlenecking. Terus ini kita mengharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi, investasi, investasi meningkat, dan lain-lain di sini. Sisi demand, kita akan melakukan reaksi efisiensi, blokir 168T, dan kita berikan ABT sebesar 157T. Kita juga memberikan dorongan efektivitas program prioritas untuk MBG. Terus
sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dan FLPP kita dorong supaya diserap lebih cepat. Terus kami juga memberikan stimulus ekonomi supaya ekonominya lebih cepat tumbuhnya. Orang bertanya, 200 triliun itu apa dampaknya? Coba kita lihat sebelum. Next. Ini gambar yang menarik sebetulnya. Yang selalu saya lihat adalah yang merah tebal itu pertumbuhan uang. Itu sebetulnya base money katanya kalau di ilmu ekonomi ya. Itu sebetulnya minyak utama yang menentukan ekonominya dikasih kebijakan longgar atau ketat. Harusnya ini Bank Sentral, saya izin Bank Sentral yang ngomongin sedikit ya, boleh kan ya? Karena saya juga ekonom tahu sedikit lah ini. Jadi pada waktu Anda lihat tuh, 2005 sampai 2014, yang merah itu tumbuhnya di atas 17%. Akibatnya yang biru, kredit, tumbuhnya 22% rata-rata. Jadi pada waktu real sektornya tumbuh waktu zamannya Pak SBY. Tapi 2015 ke sini, sampai 2021 aja, tumbuhnya tiba-tiba yang merah itu rendah sekali di bawah 10% dan pada titik-titik tertentu di bawah nol rata-ratanya. Itu sebelum kita COVID. Jadi sudah direm ekonomi sebelum COVID. Setelah COVID naik karena kita perbaikin. Tapi 2023 Anda lihat itu turun lagi ke bawah. Sepanjang 2023 hampir nol pertumbuhannya. 2004 juga hanya hampir nol di bawah rata-ratanya. Itu artinya ekonomi sedang direm. Kenapa saya tahu? Saya di luar ekonom ngamatin ini terus. Saya waktu di LPS. Kalau di LPS, kalau ekonomi melambat, artinya apa? Kalau nggak diperbaiki, akan banyak bank jatuh dan saya akan mulai kerja. Kalau di EPS, kalau ekonominya bagus, saya santai. Tapi kalau akan jatuh seperti ini, saya deg-degan. Jadi setiap minggu kita monitor, setiap hari kadang-kadang kita monitor untuk melihat keadaan. 2025 juga sama itu. Setelah naik bulan April, Mei jatuh, Juni, Juli, Agustus, September jatuh. Jadi ekonomi Anda dicekik pada waktu itu. Yang 200 triliun saya injek ke sistem, menaikkan merahnya ke atas jadi tumbuhnya 13,2%. Jadi yang merah itu udah mulai naik ke atas di September ya. Itu yang memberikan minyak di perekonomian dan ekonominya bisa mulai bergerak. Orang bilang, saya sebar di 5 bank 200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI. Rata-rata penyerapannya udah lumayan deh, kecuali BTN baru 19%. Uangnya akan saya pindah ke tempat lain nanti. Tapi bukan itu. Di sini ada yang komisaris BTN? Iya. Gak ada, Pak. Siapa lu ya? Nggak ada, nggak ada. Tapi katanya dia pertamanya bilang kami akan serap, malah kurang. Ternyata baru segini dia serap. Yang melakukan ini saya adalah ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya. Jadi saya pikir, waduh, gawat kita nih. Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu, baru pelan-pelan dia tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksa orang beli ya pinjam rumah atau beli rumah ketika income-nya nggak jelas. Tapi dengan gerakannya seperti ini, harusnya income akan balik dengan secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi. Oke, next. Kalau saya lihat dampaknya apa sih? Ada nggak dampaknya 200 triliun? Pertama, ke suku bunga deposito itu turun cukup dalam. Kita lihat yang 3 bulan, yang 6 bulan juga turun ke levelnya yang cukup dari 5,6 ke 5,24%. Pertumbuhan kredit investasi kelihatan udah mulai tumbuh lagi tuh di September, walaupun baru setengah setengah bulan ya. Karena kita masukin di tanggal 12. Ini jadi baru setengah tapi kredit udah mulai baik tuh, investasi udah mulai naik kreditnya. Suku bunga kredit juga kalau kita lihat sebelah kanan itu yang tertimbang itu turun sekitar dari 19 ke 9,04%. Tapi yang jelas penurunannya kelihatan sekali. Ini data baru dua minggu ya. Oktober saya pikir lebih dalam lagi turun. Yang jelas adalah kebijakan yang kita jalankan itu sudah mulai men-trigger perekonomian, men-trigger penurunan suku bunga di pasar. Kalau kita lihat berikutnya, kita kan pada September dikhawatirkan dengan reaksi masyarakat yang
nggak suka lah ke semuanya, ke pemerintah, ke kita semua ya. Jadi karena mereka merasa nggak ada harapan lah ke depan ekonominya. Tapi kita gelontorkan sudah memberikan dampak positif ke masyarakat. Hal yang paling saya suka adalah lihat yang paling kanan itu indikator yang saya suka untuk melihat gimana sih pandangan masyarakat pemerintah. Yang sebelah kanan yang oranye itu disebut indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah. Ini sudah dikalibrasi, jadi level di bawah tertentu, di bawah 100 atau mendekati 100 dari atas, itu level yang bahaya. Anda lihat di bulan September, ini kan dari Juli, Agustus, September, turun dalam sekali. Karena masyarakat mulai merasakan tekanan di perekonomian dan nggak tahu ekonominya kemana. Tapi begitu kita injek uang ke sistem dan suku bunga mulai turun, saya sering ngibul kemana-mana bahwa masa depan kita cerah, bukan ngibul. Saya mencoba menciptakan optimisme. Jadi itu kata orang ceplas-ceplos itu ya, bukan, itu adalah langkah terukur untuk memastikan masyarakat mengerti apa yang kita lakukan dan harapan ke depannya seperti apa. Dan kita injek juga uang ke sistem sehingga mereka mulai merasakan itu, dan di bulan Oktober itu sudah naik lagi ke 113,3. Itu level yang aman. Sehingga dengan seperti ini saya pikir demo-demo akan jauh berkurang dan mereka akan lebih fokus untuk mungkin mencari kerjaan atau melihat melihat peluang-peluang yang timbul dari gerakan kita di bidang fiskal tadi. Jadi langkah yang saya lakukan itu seperti gaya, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Kita udah bisa membalikkan sentimen masyarakat ke kita, ke perekonomian kita, dan ke prospek ekonomi mereka ke depannya. Kalau kita lihat next ya, hal yang berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Ini terhadap ekonomi dan terhadap prospek ekonomi mereka. Yang tengah itu yang warnanya agak kuning, dari 90,5 di bulan September sekarang naik ke 96,5 dan sudah di level yang lumayan stabil, lumayan tinggi. Artinya apa? Mereka melihat harapan ekonomi, kondisi ekonomi ke depan lebih baik dan akan lebih baik ke depan. Saya yakin Oktober, sini Oktober ya, November, Desember akan lebih baik lagi. Data-data dari Mandiri Sekuritas, dari kita juga ambil yang lain ya. Saya nggak punya data early ya. Yang early itu punya Mandiri Sekuritas ya. Dan ini biasanya cukup baik, walaupun saya nggak suka Mandiri ya. Sekuritas. Dulu saingan sama Dana Reksa soalnya. Saya Dana Reksa. Wah. Tapi mereka udah masih ada dan masih bagus datanya nih. Kita lihat aja yang MSI Mandiri Sekuritas Index, Mandiri Spending Index turun di September, sekarang naik ke 306. Anda lihat udah naik ke atas tuh. Yang utama itu ya, naik ke atas ya. Yang lain belum ya. Oktober naik ke atas. Jadi ada pembaikan. Kalau lihat yang bawahnya, tren penjualan retail. Ini Bank Indonesia ya, September aja udah 5,8. Ini baru 2 minggu. Kalau Oktober saya yakin lebih kencang lagi. Terus proporsi keluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat di bulan September juga. Yang atas tuh, yang kanan itu mulai naik. Sekarang di levelnya 75. September sebelumnya sempat turun tuh, terus naik lagi. Terus aktivitas manufaktur yang paling kanan bawah, ini PMI, ini untuk bulan Oktober naik lagi dari 50, sebelumnya di 50 poin sekian di bulan September, sekarang ke 51,2. Jadi langkah kita mulai dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi saya sudah berhasil lah sedikit, bukan kita semua sudah berhasil. Nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Kita bertiga nih sih. Dengan kerja keras sudah berhasil mengembalikan sedikit sentimen ke positif ke perekonomian. Dan bukan sentimennya aja, di dunia realnya juga sudah mulai membaik kalau kita dari indikator-indikator ini ya. Oke, next. Jadi kita akan lanjutkan langkah itu. Saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa. Kalau kurang lagi, saya akan taruh lagi, ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang, kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh, tumbuh berapa? Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Hah?
Ikut tak? Ah, katanya kalau dikasih jalan-jalan kita jalan-jalan Pak. Jadi kalian dikasih hadiah, tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa dekat tekan ke atas 5,5% atau lebih kayaknya dia dia malu-malu. Lebih tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sektor memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi, daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak kedorong. Habis itu udah mulai menyebar di kementerian, kayaknya udah pada sebelah sama saya tuh. Biar aja. Terus, ya tugas saya cuma itu kan. Kalau nggak kita susah juga. Kalau nggak itu nggak balik tuh tadi. Terus saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada ya daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit. Kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang di kepala kita semua di sini. Kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada. Saya belum ekspansi fiskal, nggak ada ekspansi fiskal untuk tahun depan juga masih terbatas. Saya nggak akan belum belum tidak berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit ke PDB di atas 3%. Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Oke, kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat. Iya, lebih cepat di triwulan keempat ini, kita memberikan bantuan langsung tunai untuk Sejahtera ya BLTS 900.000 selama 3 bulan, setiap bulan 300.000, jadi 900.000 3 bulan. Ini targetnya desio 1 sampai 4, jadi lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Itu 35,05 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kami alokasikan 31,5 triliun. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya. PT Pos. PT Pos, jadi mereka mesti perbaiki lagi si datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31. Jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian. Orang pikir saya baik, bukan baik. Itu uang nggak kepake, daripada nggak pakai kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan. Ya. Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar totalnya 0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat. Terus kami juga melakukan nih pemerintah semua ya secara keseluruhan memberikan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi 1,37 triliun rupiah. Target pertama 20.000, nanti akan kalau naik, katanya mau dinaikin, kita kasih lagi, naikin kasih lagi sampai 100.000 secara bertahap ya. Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK 3,8 juta rata-rata ya. Jadi eh, ini diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian. Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 bisa. Mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonominya mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala-kendala dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, ada juga kita lakukan next
Untuk memperbaiki iklim investasi, kita melakukan berbagai deregulasi. Ada regulasi untuk distribusi pupuk bersubsidi, ada Indonesia untuk pendamaian ini. Ada akses permodalan bank, kemudahan akses permodalan untuk pelaku UMKM, petani dan nelayan, penghapusan utang 67.000 UMKM, ada pembentukan dana antara kelola plus US 1 triliun aset BUMN untuk investasikan sektor strategis. Ini sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia. Ada kita juga ada finansial perjanjian dengan SEPA, Comprehensive Economic Partnership nih dengan Eropa dan Kanada. Untuk Kementerian Haji kita memperpendek waktu tunggu haji dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Di biaya haji juga lebih rendah biaya hajinya. Pemerintah Arab Saudi setuju membangun kampung Indonesia di Kota Makkah. Sedang dalam proses. Ini realisasi APBN per 30 September 2025. Kalau kita lihat yang realisasi aja ya, kita pendapatnya 2008,6 triliun, belanjanya 2.251,8 triliun. Oh sorry, sorry, ini salah. 1.824, 1.863,3 untuk pendapatannya. Belanjanya sudah 2.234,8 dengan defisit sebesar 371,5 triliun rupiah atau kalau dibanding terhadap PDB sekitar 1,56% dari PDB. Oke. Untuk strategi pembangunan ke depan, ini kita bilang, ini saya yang bilang ya, strateginya adalah Sumitonomics. Boleh nggak ngomong gitu ya? Kira-kira begitu. Karena sebagian orang yang ngerti kenapa ada BG, apa, MBG, kenapa ada sekolah, kenapa ada itu, sekolah gratis. Jadi tiga pilar pembangunan Sumitonomics adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Yang tadi itu adalah 2 dan 3, pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis. Karena kalau pembangunan yang merata biasanya ekonomi cenderung stabil. Yang kurang kemarin adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih cenderung melambat. Jadi salah satu dari tiga ini hilang, ekonomi kita akan nggak stabil. Jadi kita coba ciptakan tadi yang agak tertinggal tadi dengan menggalakkan tiga mesin pertumbuhan, yaitu fiskal, keuangan, dan memperbaiki iklim investasi, artinya swasta juga jalan. Jadi kalau saya sering cerita tuh, zamannya Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5. Zamannya Pak SBY, pembangunan infrastrukturnya nggak terlalu banyak, tapi swastanya yang gerak karena bunganya kreditnya lebih cepat tumbuhnya, dia bisa tumbuh 6. Kalau saya aktifkan dua-duanya gimana sekarang? Fondasinya 6, tambah pemerintah yang 5 tadi mesti ada. 5, 6, 6,5 itu nggak terlalu sulit untuk dicapai dengan kondisi yang sekarang. Sitaris Paribu saatnya saya belum perbaiki iklim investasi dan lain-lain. Kalau kita perbaiki yang lain-lain itu, harusnya tumbuh pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat lagi. Tapi itu nggak akan gampang. Kita akan berusaha. Tapi kalau kita tahu kuncinya, kan tinggal kita jalankan saja. Saya minta dukungan DPD dalam hal ini untuk mendukung kami, Kementerian Keuangan dan pemerintah, untuk memastikan tiga pilar ini bisa berjalan dengan baik. Kira gitu ya. Jadi kita mau semua mesin jalan, pemerintah jalan, swasta jalan. Jadi semua bisa tumbuh dengan bagus. Saya ngundang investasi asing nggak? Yang ngundang, tapi begini, saya nggak akan memohon-mohon. Kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing nggak akan bangun negara kita. Mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau ngundang investor asing ke sini, ya kita ciptakan kuenya itu. Mereka pasti masuk untuk saya nanti saya manfaatkan untuk mendorong ekonomi kita ke pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Pasti akan saya cari yang ada spillover teknologinya.
Kalau tukang jahit baju aja nggak usah diundang ke sini, udah banyak di sini. Yang kita punya nggak usah dibuka, tapi yang kita nggak punya kita buka. Itu strategi kita ke depan ya. Ya. Jadi walaupun saya di Kementerian Keuangan katanya bukan urusan saya punya instrumen pajak, instrumen tarif. Kita kerjain dari situ kalau mereka ngotot, Bu. Ini menterinya agak aneh nih. Biar aja ya. Penasihatnya juga aneh-aneh nih berdua nih. Aneh-aneh. Ya, kalau punya instrumen kita pakai untuk kebaikan. Tapi kalau salah, tolong dikoreksi. Kita perbaiki bersama. 8 agenda fokus prioritas. Pertama, kita ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi. Makanan bergizi gratis. Pendidikan bermutu. Kesehatan berkualitas. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pertahanan semesta. Akselerasi investasi dan perdagangan. Yang swastanya mah. Di nomor 8 tuh, Pak. Nanti di 8 yang walaupun ini satu titik tapi ini akan besar sekali. Kenapa saya mau menghidupkan itu? 10% ekonomi kita dikontribusikan oleh pemerintah. 90% swasta. Jadi saya berusaha mati-matian pun kalau swastanya mati cuma 10% yang jalan. Makanya saya yang 10% ini untuk menghidupkan yang 90% dengan menciptakan kondisi berbisnis yang baik sehingga pemain domestik bagus, pemain nanti asing juga ikut masuk. Seperti misalnya di industri rokok, boleh ya? Rokok katanya nggak apa-apa ya rokok. Itu kan mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif ke level yang tinggi sekali. Jadi pada kenyataannya ya pada ngerokok aja yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang dari Cina, dari Vietnam, loh kalau gitu kebijakannya ngapain? Bukan mematikan, kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Oh, kalau gitu saya rugi lah. Kalau saya nggak mau rugi, ya udah kita rapikan pasarnya. Kita tutup barang-barang kita dari pasar kita dari barang-barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke kawasan industri apa KIHP, hasil tembakau KIHT dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap kita sikat, nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ. Sama untuk setelah rokok kan kita apa yang ribut-ribut pakaian kan? Oh pakaian gini-gini gini, tapi kita diem aja. Saya pernah cerita tuh ikut mode apa fashion show, datang ke fashion show busana muslim bagus-bagus. Wah ini bagus-bagus. Tapi saya tanya di sebelah saya ada yang bisik. Pak, 99% dikuasai Cina. Ah, yang benar. Iya. Lah, itu ngapain? Kan ya bagus. Ya nggak tahu Pak, pokoknya kita dikuasai. Saya waktu itu ketua LPS nggak bisa apa-apa. Waduh, gue bilang coba gitu. Jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih. Bukannya bangga jadi sedih. Padahal kita jago. Jadi sekarang rupanya banyak barang-barang yang ilegal yang bulk fresh itu semua. Kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian yang itu juga yang ilegal-ilegal kita tutup semua. Saya minta teman saya, staff saya di Bea Cukai untuk bergerak lebih eh, keras lagi ke depan supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup. Ada saya baca tuh, saya juga monitor TikTok Bu untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang apa, thrifting. Marah-marah sama saya katanya, oh ini salah, harus kasih harga gitu-gitu. Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati. Kalau saya berubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan peraturan yang pas ya, dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup. Dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada yang beli. Karena daya beli masyarakat kita bagus ketika banyak kerjaan di mana-mana. Jadi langkah-langkah kita mungkin nanti jangka pendek, nanti sebentar lagi baja. Kita akan lihat baja. Siapa lagi? Sepatu. Kita akan lihat seperti itu. Yang jelas, kalau barangnya ilegal, kita akan tutup.
Orang kan bilang, sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat. Iya, tapi merusak industri kita secara keseluruhan negara kita kan. Saya bilang tadi, 90% domestic demand. Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, ya pasar kita dikuasai asing. Apa kita mau begitu? Nanti kita komplain lagi, "Yuk, kerja nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu." Tapi ketika ditutup, sebagian pemain yang diuntungkan ribut. Saya sih gampang jawabnya. Gimana kalau ada yang protes? Ya udah, saya lihat siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan. Karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini udah banyak yang komentar-komentar kan. Nah, mereka harus hati-hati. Saya lihat satu-satu, nanti saya perintahkan orang bea cukai saya untuk memeriksa mereka satu-satu. Jadi jangan terlalu ribut. Kecuali saya punya bisnis pesaingnya, berarti saya punya punya apa urusan sendiri untuk keuntungan saya. Ini kan enggak kebijakannya untuk kebijakan nasional. Kalau tekstil kita mau hidup, kalau industri apa baju apa sih? Baju, Baju tekstil, tekstil udah. Baju apa? garment. Garment kita mau hidup, kita harus kuat buat domestic base yang kuat. Nanti kalau udah mereka makin kuat, daya saing mereka pasti makin bagus kan. Baru kita buka nyerang ke luar negeri, kira-kira begitu. Untuk jadi banyak ngomong nih, karena banyak pengaruh TikTok, Bu, Mbak. Postur APBN 2026 ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB. Belanja negara sebesar 3.842,7 triliun, pendapatan negara 3.153,6 triliun. Defisit terkendali di 2,68% dari PDB. Jadi walaupun orang banyak ribut, saya jaga di sana, pembiayaan kita prudent, inovatif, dan sustainable. Dengan standar apapun di dunia, kita masih dinilai pasti dengan menjalankan kebijakan fiskal yang berkesinambungan. Jadi APBN desain fleksibel agar adaptif dan responsif, meredam guncangan sambil kita optimalkan seluruh mesin ekonomi yang ada dan seluruh penyerapan APBN yang ada. Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, bukan sebagian besar utang. Ada komponen utangnya di situ. Kalau nggak dipakai, maka saya akan membayar bunga utang untuk uang yang nggak dipakai. Jadi desain APBD yang baik, desain APBN yang baik, desain di kementerian juga. Kalau nggak baik, nanti pertengahan tahun depan, saya akan assess. Sekarang kan akhir Oktober. Ini pertengahan tahun depan, kami akan assess, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu nggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasi untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat ke perekonomian kita. Ekonomi makro 2025-2026 dijaga stabil, pertumbuhan ekonomi 5,4. Ini asumsi APBN ya. Ya, Oh, 5,4, cuma 5,4. supaya bisa lebih tinggi Oh, lagi. supaya lebih tinggi lagi. Dia penakut, Pak. Tapi kita harapkan lebih tinggi dari ini. Inflasi stabil 2,5%, suku bunga ini juga lebih rendah, mestinya 6,9%, nilai tukar 16.500. Ini ya, Sepatu. kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini, investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang dolar sekarang. Sekarang jual aja. Begitu ekonomi jalan, ini menguat dengan signifikan. Lo jual dolar lo ya, lo jual dolar lo ya. Iya. Gak punya lo, bohong lo. Jadi harga minyak kita prediksi 70, lifting minyak di 610, lifting gas di 984. Mungkin itu bagian dari presentasi saya sedikit. Mungkin saya bisa singgung jawab sedikit ya pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu tadi. Apa punya tadi? P38 gitu Pak, pinjaman daerah tadi. Saya sedikit. Mungkin saya bisa singgung jawab sedikit ya pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu tadi. Apa punya tadi? P38 gitu Pak, pinjaman daerah tadi. PP 38 pinjaman daerah ini adalah anak dari Undang-Undang Permendaran yang melengkapi PP 1 2004 tentang harmonisasi kebijakan fiskal moneter.
ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, pekerjaan ekonomi produktif. Syaratnya masing macam-macam. Tapi di kita umumnya lewat SMI ya. Bisa Bisa lewat SMI Kalau juga. lewat Anda berapa? nanti Pak, karena kita baru diatur Perpres, jadi Ah, dia mah penakut, dia pelit orangnya. Gini, saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak yang program-program yang bagus dengan daerah, dengan daerah untuk membangun tuh. Saya tanya ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau nggak salah baru baru 3 triliun ke daerah. Kalau nggak, jadi 3 triliun. Oh, kamu minta bunga berapa? Pak, kalau bisa kasih 0,2% dari instead of 2 ya. Oh, dia udah cengir-cengir tuh. Kalau 0,2, 0,5, 0,2. 0,5. Oh, 0,2, 0,5. Dia udah benar udah marah-marah tuh. Oh, duit gue jangan dipakai. Kan gini, kalau daerah siap dan SME siap, saya akan channelin lebih banyak. Kan nggak hilang banyak banyak kan, cuma dari itu aja kan. Saya bilang, oke, saya kasih 0,5, bisa nggak mau kamu serap 6 triliun dalam waktu dekat? Dia bilang, mungkin 3 bisa untuk triwulan keempat. Jadi saya akan galakan itu yang itu. Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SME kan lebih profesional nilainya dibanding dibanding pemerintah kan nggak bisa masuk sana untuk nilai komersialis level komersial dari investasinya kan dari proyeknya. Kalau SME kan lebih terlatih untuk itu. Saya bilang juga daripada kamu banyak nganggur, SME juga kerjanya sedikit rupanya. Udah, saya tambah 3, kalau bisa 3, saya kasih 3, kalau 6, saya kasih 6. Kamu siap-siap aja. Dia punya uang banyak, ratusan triliun yang mungkin nggak kepake. Tapi bukan, posisi kita agak aneh, kita punya uang cash, tapi bukan di APBN, jadi nggak bisa dipakai di APBN. Kalau perusahaan kan nggak bisa windfall profit. Ini nggak bisa, undang-undangnya nggak bisa ya. Saya maunya masukin windfall profit, jadi kita bisa belanjain. Jadi ada uang yang bekas soal itu yang nggak di APBN. Tapi kalau seperti itu kan bisa ya disalurkan ke SME bisa kan? Jadi pinjemin aja seperti itu. Jadi untuk daerah nggak usah khawatir kalau proyeknya bagus dan SME menerima, kita akan jalankan dengan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang. Dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya, uang pemerintah bukan cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan. Kalau kalau ya itu emang begitu Pak. Jadi masih kurang keras ya. Wow, masih kurang keras ya. Oh, kalau kira-kira gitu Pak. Jadi itu nggak usah khawatir. Eh, oh, tadi yang nggak ada yang beda. Oh, ini nggak ada Pak. Ini nggak ada. Pak, slide 21. Slide 21. Ini belum ya? Dan dikit lagi, Pak. Coba belum. Hubungan keuangan pemerintah daerah, pusat daerah. Yang tadi kan di ini kan. Oh, belum selesai kita. Saya pikir udah selesai. Ini lupa nih. Jadi lebih enak ngomong bebas. Nah, ini banyak kibul-kibul juga sebenarnya nih. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia nggak terlalu merata atau di Papua yang itu ada rendah 3,3 tapi ada juga yang tinggi kepala burung di tempat lain juga ada yang bagus ada yang jelek di Bali 5%, NTB 5,2 ya. Berapa sih? Yang ini Jawa 5,2. Oh ini time series. Ini bulatnya ini. Oh. share sih, share. Saya diajarin Bu. Lain kali kasih tau gue sebelumnya. Ini cuma time series pertumbuhan di Pulau-Pulau Kalimantan aja ya. Jadi kalau saya lihat ya Sulawesi itu luar biasa loh. Tumbuhnya selalu di atas 7%. Ini perlu ditiru daerah yang lain juga. Oke. Jadi HKPD untuk penguatan fiskal daerah, ini untuk peningkatan kualitas belanja serta sinergi pusat dan daerah next ya. Pertama kita meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, terus memperkuat sistem perpajakan daerah,
kemudian meningkatkan kualitas belanja daerah. Kita juga akan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Next, kalau kita lihat pendapatan dan belanja negara distribusikan secara seimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Ini banyak daerah yang masih belanja surplus ya. Jawa Bali selalu besar dari akhir hampir pendapatannya. Oke. Jadi sebenarnya disubsidi dari atas ya, pusatnya. Jadi seperti ini yang kuning lebih panjang kalau di luar Jawa ya. Yang kuning lebih panjang daripada yang biru, artinya belanjanya lebih besar dari pendapatannya, artinya dikasih dari pusat sebagian ya, dari Jawa Bali. Tapi ini bukan berarti daerah jelek. Kalau dibiarin seperti ini ya bukan berarti gini ya. Jadi ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan. Ke depan juga akan dibuat seperti ini terus supaya daerah-daerah yang miskin bisa tumbuh dengan lebih baik. Saya lihat coba melihat apa formulasi DAU-nya, DAK segala macam. Saya minta ada faktor miskin. Indeks kemiskinan ada daerah. Ada indeks kemiskinan daerah. Nanti yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit. Kalau nggak nanti kita yang bikin miskin-miskin, yang kaya makin kaya. Ini bukan proses pemerataan. Jadi nanti saya akan minta mereka melakukan revisi perhitungan DAU dan DAK-nya. Next, untuk ini kan ini kan tadi dikomplain tadi bahwa tahun ini TKD-nya tahun depan turun dari 919 ke 693. Jadi turunnya 226,9 triliun rupiah. Tapi program yang dialokasikan ke daerah sebetulnya naik dari 930 ke 1377. Jadi naiknya sebetulnya 447,2 triliun untuk program yang di pusat dibelanjakan daerah. Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, nggak berkurang lah kalau saya bilang ya. Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai apa aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi. Cuman gini, kan saya dimarahin kayak gini, oh, balik lo ke daerah. Betul-betul. Ya, betul sih. Masih buat ya. Jadi gini, kan saya jadi Menteri Keuangan juga baru. Saya juga baru lihat loh, kok balik gini. Ini berarti mau ke arah sentralisasi lagi. Cuman kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, padahal baru ribut ke saya. Baru saya lihat lagi begitu. Saya lihat, oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemuda-pemuda di daerah tentang belanjanya, tentang ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden saya untuk bilang, Pak, daerah udah bagus sekarang. Kita biarkan aja mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bantu awasin dari pusat. Tapi tanpa track record, let's say 2 tribulan ke depan ada perbaikan, saya pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bicara dengan Pemda untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak ya saya digebuk duluan. Ya enggak dulu, ya, kita kerjasama lah. Tapi sentralisasi atau balik ke sentralisasi bukan hal yang baik. Kenapa? Ngomong gitu boleh. Kualitas belanja ya perbaiki. Udah nggak bisa disebut. Secara ekonomi kan kita sudah melewati reformasi kan. Masa kita mengulang lagi? Tapi ini alasan-alasan pemimpin kita di atas, bukan saya, ada beberapa orang di atas tuh, cukup kuat, cukup kuat. Jadi tanpa perbaikan nggak bisa kita jalankan terus. Jadi tadi, tolong Pemda juga saling memperbaiki supaya saya punya alasan yang kuat untuk minta. Jadi sebenarnya waktu Pak, berarti jadi jalan nyalin Menteri Dalam Negeri ya, biar aja lah. Waktu saya sini, saya tahu kan dipotong. Pak Mendagri minta tambahan kan setelah ribut-ribut itu. Berapa? Minta 43 triliun. Saya tanya lagi, cukup nggak? Cukup, ya udah. Jadi saya nggak motong sepeser pun.
Jadi 693 dari 650. Jadi hitungannya waktu itu katanya sudah cukup. Ya udah kalau udah cukup untuk apa? Loh saya tanya ke Pak, udah cukup nih buat mereka? Cukup. Gue bilang, ya tanya lagi tanda tangannya. Tapi pada waktu itu seperti itu karena saya nggak tahu hitungannya kan, yang ngerti hitungannya kan Kemendagri secara keseluruhan. Jadi kira-kira begitu. Yang lain sih ini kesimpulan langsung aja. Jadi gitu. Jadi gini, kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran dengan yang ada, dengan keterbatasan uang yang ada. Kita pastikan nanti eh, belanjanya optimal di pusat, di daerah, di kementerian juga, supaya setiap sen yang kita belanjakan atau setiap sen yang kita utang sama aja itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian dan ke masyarakat kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pertumbuhan Tinggi dan Kaya Bersama. Satu lagi Pak, masuk surga bersama Pak. Kayaknya itu cita-cita Pak Menteri itu. Amin, amin. Jadi terima kasih Pak Menteri, paparannya sudah komprehensif tadi. Jadi saya lihat semuanya naik yang disampaikan Pak Menteri, tumbuh kecuali ada dua yang turun Pak, pengangguran dan kemiskinan itu tadi. Jadi ada dua aja yang